Sobat Visio, perkenalkan saya Liswan Putra dari Prodi Fisioterapi dengan NIM 216404024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi low back pain atau yang bisa kita sebut dengan sakit pinggang. Berikut penjelasannya. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan frekuensi dan determinan dari status kesehatan atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan status kesehatan pada suatu populasi, dan aplikasi dari ilmu ini digunakan untuk mengontrol masalah kesehatan. Nyeri punggung bawah atau juga dikenal dengan istilah low back pain adalah rasa sakit yang timbul pada punggung bagian bawah tubuh, meliputi tulang punggung bawah, pinggang, panggul, dan bisa menjalar ke bokong atau kaki. Biasanya, low back pain dialami oleh seseorang setelah melakukan kegiatan fisik secara berlebihan seperti mengangkat beban yang terlalu berat. Lantaran, punggung bawah memiliki fungsi utama dalam menopang tubuh ketika sedang melakukan kegiatan fisik. Namun, ada beberapa kondisi lain yang juga dapat menyebabkan seseorang mengalami low back pain, seperti kelainan tulang lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nyeri punggung bawah atau LBP memiliki prevalensi tertinggi secara global di antara kondisi muskuloskeletal dan merupakan penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. Ini adalah kondisi di mana sebagian besar orang dapat memperoleh manfaat dari rehabilitasi. Adapun frekuensinya yaitu puncak jumlah kasus terjadi pada usia 50-55 tahun, dan perempuan lebih sering mengalami LBP dibandingkan laki-laki. Dampak prevalensi dan kecacatan LBP paling besar terjadi pada lansia berusia 80-85 tahun. Episode LBP berulang lebih sering terjadi seiring bertambahnya usia. Pada tahun 2020, nyeri punggung bawah, LBP, menyerang 619 juta orang di seluruh dunia dan diperkirakan jumlah kasusnya akan meningkat menjadi 843 juta kasus pada tahun 2050, yang sebagian besar disebabkan oleh perluasan populasi dan penuaan. Penyebab dan faktor resiko LBP dapat diklasifikasikan sebagai spesifik atau non-spesifik. Non-spesifik berarti bahwa pengalaman nyeri tidak dapat dijelaskan dengan pasti oleh diagnosis lain seperti penyakit yang mendasari, patologi, atau kerusakan jaringan. Penyakit ini tidak spesifik pada sekitar 90% kasus. Faktor risiko LBP non-spesifik antara lain tingkat aktivitas fisik yang rendah, merokok, obesitas, dan stres fisik yang tinggi di tempat kerja. Spesifik dapat disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya, misalnya kanker, kerusakan jaringan, misalnya patah tulang, atau mungkin disebabkan oleh organ lain, misalnya dari ginjal atau aneurisma aorta. Tanda dan gejalanya yaitu, LBP dapat membatasi pergerakan seseorang, yang dapat memengaruhi pekerjaan, sekolah, dan keterlibatannya dalam komunitas. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah tidur, suasana hati yang buruk dan kesusahan. LPB bisa bersifat akut, berlangsung kurang dari 6 minggu, subakut, 6-12 minggu, atau kronis, lebih dari 12 minggu. Orang dengan LBP mungkin juga mengalami nyeri kaki yang berhubungan dengan tulang belakang, terkadang disebut nyeri linu panggul atau nyeri radikuler. Pada kebanyakan kasus LBP akut, gejalanya akan hilang dengan sendirinya dan kebanyakan orang akan pulih dengan baik. Namun, bagi sebagian orang, gejalanya akan terus berlanjut dan berubah menjadi nyeri kronis. Berikut penjelasan dari cara menyembuhkan low back pain ringan secara medis. Kompres dingin pada punggung yang terasa nyeri selama 10 menit. Selang beberapa hari, penderita dapat mengompres hangat pada punggung yang masih terasa nyeri. Obat pereda nyeri, untuk mengatasi rasa nyeri yang timbul. Obat pelemas otot, seperti clonazepam dan chlorzoxazone, untuk mengurangi ketegangan otot pada bagian punggung bawah. Fisioterapi atau terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan serta fleksibilitas otot. Operasi tulang belakang akan dilakukan oleh dokter apabila low back pain yang terjadi disebabkan oleh kelainan struktur tulang belakang parah atau saraf terjepit dan tidak membaik setelah melalui serangkaian pengobatan lain. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ambil cucian di rumah ASI, cukup sekian dan terima kasih.